Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Sebuah kasino di Kamboja menjadi sasaran serangan jet tempur F-16 milik Thailand. Insiden ini segera memicu perhatian internasional dan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai klasifikasi sebuah kasino sebagai target militer. Publik kini mempertanyakan, apakah serangan tersebut benar-benar berkaitan dengan upaya pemberantasan judi daring lintas negara, atau justru menyembunyikan kepentingan strategis yang jauh lebih besar di balik konflik perbatasan yang sensitif. Dalam laporan ini, kami akan mengulas fakta-fakta yang telah terkonfirmasi, menelusuri konteks wilayah perbatasan yang menjadi titik panas, serta menelaah klaim dan bantahan dari masing-masing pihak. Tanpa spekulasi, tanpa opini, hanya berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membantu Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik insiden ini. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada awal Desember 2025, situasi di perbatasan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas. Bentrokan bersenjata yang sebelumnya terjadi secara sporadis meningkat menjadi operasi militer terbuka. Pada rentang tanggal 8 hingga 9 Desember 2025, laporan dari berbagai media internasional mencatat adanya tembak-menembak intens di wilayah perbatasan yang sejak lama menjadi area sengketa. Situasi ini tidak berlangsung lama sebagai konflik darat semata. Beberapa hari kemudian, eskalasi memasuki fase yang jauh lebih serius. Pada pertengahan Desember 2025, Angkatan Udara Thailand mengerahkan jet tempur F-16 Fighting Falcon untuk menyerang target di wilayah perbatasan Kamboja. Sasaran yang disorot publik bukanlah pangkalan militer terbuka atau markas pasukan berseragam, melainkan gedung yang secara administratif tercatat sebagai kasino. Informasi ini segera menyebar luas dan memicu perhatian internasional, karena selama ini kasino dipahami sebagai fasilitas sipil dan pusat aktivitas ekonomi, bukan objek militer. Pemerintah Thailand segera menegaskan bahwa operasi udara tersebut tidak menyasar pusat kota Kamboja. Target berada di zona perbatasan yang telah lama dikenal sebagai wilayah rawan konflik. Daerah ini terletak jauh dari kawasan metropolitan dan berada di jalur yang kerap dilintasi pasukan bersenjata kedua negara. Menurut pernyataan resmi militer Thailand yang disampaikan pada sekitar 12 hingga 18 Desember 2025, serangan dilakukan sebagai respons atas ancaman keamanan yang dinilai meningkat secara signifikan. Narasi resmi dari Bangkok menyebut bahwa gedung yang diserang memang berlabel kasino, namun fungsi aktualnya dinilai berbeda. Militer Thailand menyatakan bahwa bangunan tersebut berada di area strategis yang selama ini menjadi titik konsentrasi aktivitas bersenjata. Serangan udara dipilih karena dinilai sebagai cara paling cepat untuk menetralisir ancaman tanpa mengerahkan pasukan darat dalam jumlah besar. Pendekatan ini juga disebut bertujuan meminimalkan risiko korban di pihak militer Thailand. Penggunaan jet tempur menjadi penanda penting bahwa ancaman yang dihadapi dianggap serius. Operasi udara semacam ini tidak lazim dilakukan tanpa pertimbangan intelijen yang matang. Dalam konteks konflik perbatasan, keputusan mengerahkan F-16 menunjukkan bahwa sasaran dinilai memiliki nilai strategis tinggi. Militer Thailand menyampaikan bahwa operasi tersebut dirancang sebagai tindakan terukur, dengan sasaran terbatas dan durasi singkat. Di sisi lain, laporan media mencatat bahwa wilayah kasino perbatasan Kamboja selama bertahun-tahun dikenal sebagai area abu-abu. Secara administratif sipil, namun secara geografis berada dekat jalur militer dan minim pengawasan internasional. Kawasan seperti ini kerap menjadi titik persinggahan berbagai kepentingan, mulai dari ekonomi lintas negara hingga aktivitas yang sulit dipantau secara transparan. Hingga tahap ini, Thailand menegaskan bahwa operasi udara tersebut bukan tindakan agresi tanpa dasar, melainkan bagian dari upaya menjaga keamanan nasional di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan. Pernyataan ini disampaikan bersamaan dengan klarifikasi bahwa sasaran tidak dipilih berdasarkan papan nama atau fungsi resmi gedung, melainkan berdasarkan penilaian ancaman yang berkembang di lapangan.
Setelah serangan udara terjadi, fokus perhatian bergeser dari metode militer ke identitas target. Kata kasino menjadi pusat perdebatan karena di benak publik, kasino identik dengan hiburan dan ekonomi sipil. Namun dalam konteks perbatasan antara Thailand dan Kamboja, istilah itu memiliki makna yang lebih kompleks. Sejak lama, kawasan kasino perbatasan dikenal sebagai zona abu-abu, wilayah yang secara hukum berada di satu negara, tetapi secara aktivitas melibatkan kepentingan lintas batas. Wilayah seperti Poi Phet, Os Ma, dan Buffet berkembang pesat sebagai pusat kasino sejak 2 dekade terakhir. Pertumbuhannya didorong oleh perbedaan regulasi perjudian antara kedua negara. Lokasi kasino yang berdekatan dengan garis perbatasan membuat arus manusia, barang, dan uang bergerak sangat cepat. Dalam banyak laporan jurnal dan media internasional sebelum Desember 2025, kawasan ini kerap disebut sebagai wilayah dengan pengawasan terbatas dan struktur keamanan yang longgar. Militer Thailand menyatakan bahwa kondisi tersebut menciptakan ruang bagi pemanfaatan ganda. Dalam pernyataan yang dirilis pada pertengahan Desember 2025, pihak militer menyebut bahwa gedung kasino yang diserang tidak lagi berfungsi murni sebagai fasilitas perjudian. Menurut klaim mereka, bangunan tersebut telah digunakan sebagai pos komando dan pusat koordinasi. Informasi intelijen yang dikumpulkan sebelum serangan menunjukkan adanya aktivitas komunikasi intensif dan pergerakan logistik yang tidak sejalan dengan fungsi sipil. Tuduhan lain yang disampaikan adalah pemanfaatan gedung sebagai tempat penyimpanan peralatan militer. Militer Thailand menyebut adanya indikasi keberadaan senjata, amunisi, serta perangkat udara tanpa awak di dalam kompleks tersebut. Pada waktu yang sama, kawasan di sekitar gedung dilaporkan menjadi titik keluar masuk personil bersenjata. Hal ini dinilai memperkuat dugaan bahwa kasino tersebut telah berubah menjadi fasilitas pendukung operasi militer. Penting untuk dicatat bahwa klaim ini disampaikan sepihak oleh Thailand dan menjadi dasar pembenaran operasi udara. Narasi resmi menyebut bahwa sasaran dipilih bukan karena status administratifnya, melainkan karena fungsi aktual yang teridentifikasi di lapangan. Dalam konflik modern, pemanfaatan bangunan sipil untuk tujuan militer dikenal sebagai praktik yang memperumit batas antara target sah dan objek sipil. Di luar tuduhan fungsi militer, kawasan kasino perbatasan juga lama dikaitkan dengan kejahatan lintas negara. Berbagai laporan sebelum konflik menyebut keterkaitan area ini dengan judi daring, penipuan digital, dan pencucian uang. Aktivitas tersebut melibatkan jaringan internasional dan aliran dana besar, namun hingga kini tidak pernah menjadi alasan resmi operasi militer Thailand. Faktor tersebut dipandang sebagai latar belakang yang menjelaskan mengapa kawasan kasino berkembang sebagai ruang dengan banyak kepentingan tumpang tindih. Dalam konteks eskalasi Desember 2025, militer Thailand berulang kali menegaskan bahwa fokus operasi adalah ancaman keamanan langsung. Klaim mengenai fungsi militer kasino menjadi titik kunci dalam pembenaran serangan. Narasi ini membingkai gedung tersebut sebagai bagian dari infrastruktur konflik, bukan sekedar simbol industri perjudian. Setelah klaim Thailand mengenai fungsi militer gedung kasino tersebar luas, respons dari Phnom Penh muncul dengan cepat. Pada pertengahan Desember 2025, pemerintah Kamboja secara resmi membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, Kamboja menegaskan bahwa gedung yang diserang merupakan fasilitas sipil. Menurut versi Phnom Penh, bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan komersial dan tidak memiliki peran dalam operasi militer apapun. Kamboja menilai serangan udara yang dilakukan Thailand sebagai pelanggaran kedaulatan. Otoritas setempat menyebut bahwa penggunaan jet tempur untuk menyerang bangunan di wilayahnya telah menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur sipil. Laporan awal dari lapangan menyebut adanya bangunan runtuh dan aktivitas ekonomi yang terhenti di kawasan sekitar. Pemerintah Kamboja juga menyoroti risiko terhadap warga sipil yang berada di wilayah perbatasan pada saat serangan berlangsung. Perbedaan narasi antara kedua negara menciptakan ketegangan diplomatik yang signifikan. Thailand bersikukuh bahwa operasi dilakukan berdasarkan intelijen dan ditujukan pada ancaman keamanan.
Kamboja menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada bukti penggunaan militer pada fasilitas yang diserang. Kontras ini memperlihatkan bagaimana konflik perbatasan tidak hanya berlangsung di medan fisik, tetapi juga di ruang informasi dan diplomasi. Dampak konflik tidak berhenti pada pernyataan politik. Sejak bentrokan darat dan serangan udara terjadi, ratusan ribu warga di kedua sisi perbatasan dilaporkan mengungsi. Desa-desa di kawasan rawan menjadi kosong karena penduduk mencari perlindungan dari kemungkinan eskalasi lanjutan. Aktivitas perdagangan lintas batas yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama warga setempat mengalami gangguan serius. Jalur logistik ditutup sementara dan pergerakan orang dibatasi oleh aparat keamanan. Di tingkat regional, eskalasi ini menarik perhatian negara-negara Asia Tenggara lainnya. Beberapa pertemuan darurat dilakukan pada akhir Desember 2025 untuk meredakan ketegangan. Upaya mediasi difokuskan pada penghentian bentrokan dan pembukaan kembali jalur komunikasi militer antara kedua negara. Tekanan diplomatik juga datang dari mitra internasional yang khawatir konflik terbuka dapat mengganggu stabilitas kawasan. Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini menyoroti kompleksitas wilayah perbatasan modern. Gedung yang secara administratif sipil dapat menjadi subjek sengketa militer ketika berada di zona strategis dan minim pengawasan. Tuduhan penggunaan ganda bangunan sipil mencerminkan pola konflik kontemporer, di mana batas antara infrastruktur sipil dan militer seringkali kabur. Hingga akhir Desember 2025, situasi di perbatasan masih berada dalam kondisi rapuh. Kedua negara mempertahankan posisi masing-masing, sementara masyarakat internasional mendorong deeskalasi. Serangan terhadap gedung kasino menjadi simbol bagaimana konflik lokal dapat berkembang menjadi isu geopolitik yang lebih luas, melibatkan klaim keamanan, kedaulatan, dan stabilitas regional. Peristiwa serangan udara di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja menunjukkan bahwa konflik modern tidak selalu berjalan dengan garis yang jelas antara sipil dan militer. Di kawasan yang penuh kepentingan ekonomi, keamanan, dan geopolitik, sebuah bangunan yang tampak biasa dapat menjadi bagian dari dinamika konflik yang jauh lebih kompleks. Perbedaan klaim, bantahan diplomatik, serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan menjadi pengingat bahwa setiap eskalasi militer selalu membawa konsekuensi luas, tidak hanya bagi negara yang terlibat, tetapi juga bagi kawasan regional secara keseluruhan. Kami akan terus memantau dan mengulas isu-isu strategis dan keamanan global secara berimbang, berbasis fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum kami akhiri, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe pada channel Orbit Fakta dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya dari kami. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.